Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Aan dalam program Bima Saktion Podcast. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Ketua Gugus Depan Pangkalan SMK Negeri 1 Kaligondang yang baru. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Kak Sugeng. Selamat siang. Selamat siang Kak Ani. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Masih tetap semangat pandemi seperti Always ini? Semangat. Harus semangat ya Kak? Semangat sehat. Semangat sehat. Siap. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Hari Kartini nih Kak. Walaupun momennya mungkin agak tertinggal sedikit, tapi nggak apa-apa ya Kak? Nggak apa-apa dong. Oke, langsung aja. Menurut Kakak, bagaimana cara Kakak memaknai Hari Kartini yang sebenarnya? Mungkin dari Kakak pribadi, cara memaknainya itu seperti apa Kak? Cara memaknai Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April ya, yang pada kesempatan tahun ini bertepatan dengan tahun 2021 ya. Nah, perwujudan emansipasi wanita yang sekarang ini, dulu Kartini memperjuangkan emansipasi wanita, yaitu kesetaraan hak antara laki-laki dengan wanita itu sama dalam berbagai aspek kehidupan ya, baik hukum, adat, budaya, sosial sama. Terus sekarang dimaknai sebagai sama dalam perwujudan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu dulu Kartini itu zaman Kartini itu wanita itu tidak boleh punya cita-cita lebih dari satu. Ya. Cita-citanya terbatas pada satu, yaitu sebagai istri dari sekian para pria. Di zaman sekarang, wanita-wanita Indonesia, generasi penerus bangsa, tidak boleh terpaku cita-citanya hanya satu, tapi lebih dari satu. Terutama adalah dalam bidang pendidikan. Nah, bidang pendidikan itu jangan terbatas Anda, kakak-kakak kalian itu terbatas pendidikannya hanya SMK saja, tetapi harus lebih dari itu. Mungkin bisa melanjutkan kembali ya. S1 sampai S2 sampai dan sebagainya. Jadi walaupun SMK yang notabene mungkin siap kerja, siap wirausaha, tapi sebisa mungkin dari kita ada keinginan atau motivasi tersendiri untuk melanjutkan. Ya, Kak? Sebagai solusi mungkin bekerja sambil kuliah. Seperti itu. Bisa-bisa mengatur waktu. Seperti itu. Sehingga diharapkan wanita-wanita yang mempunyai pendidikan yang tinggi nanti akan bertambah kecerdasannya, tingkat intelektualnya, tingkat kecerdasan spiritualnya, sikap perilakunya juga baik, sehingga sebagai bekal nanti dalam berkeluarga. Nah, nantinya kan semuanya kan berkeluarga kan? Nanti menjadi wanita yang soleh, yang bisa mendidik anak-anaknya menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, berakhlak, mulia. Di samping pengetahuan yang mereka didapat dari kuliahnya itu bisa diterapkan dalam dunia kerja. Nah, nanti bisa mendapatkan uang untuk membantu perekonomian keluarga. Membantu suami. Jadi intinya adalah menjadi wanita yang mandiri, yang tidak selalu bergantung kepada suami. Ya. Tidak di belakang terus gitu ya. Iya. Semoga Kartini masa kini semakin maju dan berani ya Kak untuk menggapai impian-impiannya. Harus itu. Harus. Ya, sore itu.
Nah, bicara tentang Kartini, pastikan kita nggak lepas dari sosok wanita ya Kak. Sebagai sosok wanita, Kakak sendiri, gimana Kakak ketika mendengar statement atau pendapat-pendapat orang atau anak muda zaman sekarang bahwa perempuan itu selalu benar dan laki-laki itu selalu salah. Itu gimana Kak? Kadang kan kalau lagi kita ada adu pendapat dengan perempuan atau laki-laki dengan perempuan, suka kita selalu disalahkan atau itu menurut Kakak gimana? Menurut saya berarti yang memandang seperti itu wanita egois. Nah, harusnya itu dilihat dulu itu masalahnya seperti apa, terus penyebabnya apa, solusinya bagaimana. Nah, jadi nantinya tidak tidak sepihak, tidak menjudge, itu salah, itu salah, itu yang benar saya, itu namanya sifat egois yang terlalu berlebihan ya. Saya kira loh. Ya, harusnya ya harus dipandang dari dua sisi ya. Iya. Nah, dari sisi permasalahannya, solusinya bagaimana, pemecahannya. Oke, jadi mungkin itu salah satu pendapat wanita yang mungkin sedikit itu, egois ya Kak? Iya, wanitanya yang egois. Oke, bagaimana nih Kak pesan-pesan Kakak untuk Kartini masa kini dan untuk menjadi Kartini masa kini yang tapi seperti yang kita ketahui, kita itu sekarang banyak menghadapi yang namanya tantangan dan juga perubahan. Perubahannya mulai dari budaya, mulai dari kebiasaan hidup, dan juga gaya hidup yang saat ini sangat berbalik dengan Kartini saat zaman dulu ya Kak. Nah itu gimana Kak? Kesan-kesan dan kiat-kiat Kakak untuk anak muda zaman sekarang menjadi Kartini masa kini khususnya untuk kaum perempuan. Oh ya. Kita tidak boleh tidak bisa menolak adanya arus globalisasi ya Mas. Yeah. Mau di sekat pakai apapun ya tetap arus globalisasi masuk, nilai-nilai dari luar masuk tetap ke Indonesia. Tinggal kita sebagai warga negara yang baik, sebagai wanita-wanita Kartini ya, penerus pejuang Kartini sejati harus bisa memilih dan memilih, memilah dan memilih mana adat, budaya, sikap perilaku yang sesuai yang dan tidak yang positif atau negatif, yang tidak sesuai, yang sesuai dengan Pancasila. Nah, karena kan pedoman baik dan buruknya sikap tingkah laku wanita Indonesia kan ukuran baik buruknya kan dari Pancasila, tidak terlepas dari Pancasila. Dasar Dharma itu kan dari Dasar Dharma kan penjelasan lebih rinci dari Pancasila. Nah, ini kaitannya dengan pramuka. Nah, sehingga harus bisa memilih mana budaya luar yang tidak baik kita buang. Contohnya budaya luar yang merusak wanita Indonesia adalah cara berpakaian yang ketat. Nah, sehingga nanti cara berpakaian yang ketat, yang patonah, yang pating penjotora genah. pating penjotora genah itu harus dibuang. Iya, yang mengundang lawan jenis untuk berbuat yang negatif. Nah, itu harus dibuang. Nah, pakai budaya, ada tradisi sendiri seperti zaman Kartini. Paling tidak pakai kain tetapi ya pakai menjaga aurat lah ya. Pakaian yang sopan. Baik, seperti itu. Yang jelas sih bagaimana wanita itu menyikapinya sebenarnya. Karena budaya luar kan masuk ke sini kan begitu cepat ya. Apalagi dengan adanya sosial media kayak gitu. Jadi bagaimana kita menyikapinya harus betul-betul bisa memilih ya gitu. Oke. Sedikit beralih bahasan ya Kak. Tadi kita bahas tentang Kartini, kali ini kita bahas tentang sebelumnya selamat untuk Kak Sugeng dan Kak Ani atas terpilih dan terlantiknya menjadi Ketua Gugus Depan SMK Negeri 1 Kaligondang. Semoga bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Insyaallah, amin ya. Amin. Semangat Kak. Semangat dong. Semangat. Gimana nih Kak perasaan Kakak setelah terpilih menjadi Ketua Gugus Depan
di kemarin SMK itu. Negeri 1 Aduh, Kalikundo? jadi perasaannya itu campur aduk ya. Campur aduknya. Iya, senangnya ada, sedihnya juga ada Sedihnya gitu. juga. Tapi sih banyak senangnya gitu ya. Kalau sedihnya itu, kalau saya sendiri pribadi kebetulan kan dipercaya sebagai ketua jurusan di pengelasan gitu ya. Teknik pengelasan. Jadi kemungkinan waktunya nanti akan terbagi-bagi gitu antara kegiatan nanti kepramukaan dengan yang ada di jurusan. Tapi sih insya Allah karena banyak senangnya, insya Allah saya akan meningkatkan kembali lah untuk kegiatan pramuka ini yang tadinya sudah baik, yang jelas sudah baik, jadi lebih baik, menjadi lebih baik. Ya. Ke depan juga seperti itu akan baik-baik, dan yang negatif ya kita tinggalkan. Siap, gitu. Kak. Yang jelas senang ya, nggak tahu nih Kak Ani nih senang apa tidak nih. Kalau Kak Ani sendiri gimana, Kak? Sebenarnya sih saya nggak sanggup ini, saya nggak bisa, nggak mampu, merasa nggak mampu, ya, karena pengetahuan tentang kepramukaan ya segitulah ya, sedikit. Terus tiba-tiba kok, saya terpilih. Nah, terpilih. Berarti mereka ini apa ya, istilah Jawanya itu tresno karo Saya sih dengan Kak sebenarnya Ani merasa tidak bisa. Tapi kemudian dengan ya mungkin ini ya, karena sudah menjadi ketetapan musyawarah ya, mufakat, jadi ya berusaha untuk senang seperti itu ya. Nah, seperti yang kita dengan ketahui ya, Kak. di sini senang, di sana senang katanya ya. Di sana senang. ya kan, Pramuka. Itu pramuka di sana. Nah, terus kedepannya, nah, suatu lembaga tidak akan berhasil dengan baik tanpa kerjasama yang baik. Jadi di sisi lain anggota membutuhkan ketua juga membutuhkan Iya, seperti kerjasama yang baik, tidak bediren ya. Istilah gue kerjanya nyongko. Nah, ini kerjanya nyongko. Nah, mana dewek kae. Berarti kita harus membentuk sebuah tim kerja ya, Kak? Iya, harus dong. Karena tanpa itu nggak mungkin bisa berjalan. Sesuatu yang akan kita tempuh tanpa adanya kerjasama nggak mungkin bisa berjalan. Oke, Kak. Jadi untuk kedepannya program kerja dan langkah besar apa yang akan Kakak lakukan untuk pramuka di SMK Negeri 1 Kalikundo? Terima kasih. Saya sih kalau melihat perjalanan gitu ya, dari pramuka zaman dulu tahun berapa itu, 2006, 2007 gitu, sampai sekarang saya melihat di bagian depan itu kan belum ada yang namanya papan nama ya, papan nama untuk semua organisasi yang ada di sekolah gitu loh. Insya Allah dengan nanti adanya kita, ada Kak Ani dan saya, insya Allah akan mewujudkan membuat papan nama supaya apa itu yang lewat lalu lalang di depan SMK jadi itu tahu ya, Kak. Jadi tahu itu loh, oh di sini ada gugus depan, terus namanya Bima Sakti ya, terus ini ada PMR, ada OSIS dan sebagainya. Itu insya Allah itu target utamanya itu. Kemudian yang kedua, melengkapi apa yang belum lengkap gitu, misalkan di sarana prasarananya pramuka ya, insya Allah kita akan berupaya untuk mengadakan ya, kita berusaha mengadakan apa yang menjadi kekurangan yang ada di sanggar ini ya, di sanggar maupun di gudang sana itu, insya Allah akan kita lengkapi lah perlahan-lahan aja seperti itu. Oke. Lalu kita akan mengulik-ngulik sedikit tentang sejarah perjalanan kepramukaan di SMK Negeri 1 Kalikundo itu gimana, Kak? Mungkin kan Kakak udah cukup sangat senior ya di SMK Negeri Kalikundo ini. Mulai sana sih pendiriannya dari nol. Dari mulai benar-benar. Dulu itu kita berawal dari sekolah yang ada di sekolah. Jadi sekolah yang ada di sekolah itu maksudnya Induk. SMK ini berada di SMP waktu itu. Jadi kebetulan menumpang masih numpang itu dulu masih numpang. Terus dulu itu masyarakat tidak begitu antusias dengan adanya SMK yang ada di SMP itu. Cuma saya pribadi waktu itu dengan Kak Sumadi
beliau yang pemrakarsa pramuka yang zaman dulu itu, kebetulan beliau menyemangati saya yang bekerja sama dengan beliau waktu itu. Pokoknya statement dari masyarakat, SMK ini tidak berkembang, kita harus kembangkan. Terus saya dengan beliau itu sangat ini ya, beliau itu intinya sangat menolong sekali gitulah untuk kegiatan pramuka yang ada di SMK waktu itu, pertama kali itu. Dan alhamdulillah seiring berjalan waktu itu pramukanya jalan ya, kemudian berkembang. Padahal beliau itu ini kalau SMP apa? Dewan Penggalang waktu itu. Nah, kan beda dengan SMK itu, tapi dengan beliau memberikan pembelajaran pada kami tentang pramuka itu, ya alhamdulillah dari mulainya 2006, ini berdiri 2004, 2005, 2006 itu sudah mulai ada pramuka. Dan pertama kali melaksanakan yang namanya MPP itu di desa mana itu? Cilapar. Itu pertama kali, Mas. Nah, jadi karena beliau semangat, seperti tadi itu kita sampaikan kan ada kerjasama ya. Saya semangat waktu itu. Alhamdulillah sampai sekarang ya itu sudah semakin bagus, ini seperti ini sudah semakin bagus. Tapi jangan lupa awalnya ya gitu. Terus yang kedua Mas Aan, pemrakarsa yang kedua itu namanya Pak Oka. Ya, Pak Oka itu beliau dari sini Kembaran, itu penerusnya Pak Sumadi. Ya, kalau saya kan mayoritasnya itu di lapangan gitu loh. Ya, di lapangan kalau saya 100% malah bahkan 120% itu kalau di lapangan. 120% lebih. Leadernya waktu itu yang kedua itu namanya Pak Oka. Beliau yang akhirnya memberi nama Bima Sakti ini, ya munculnya Bima Sakti ini itu dari beliau, dan musyawarah dengan kami, dengan Kak Sumadi juga, karena Kak Sumadi kan fokusnya di SMP, kemudian Kak Oka itu fokus di SMK. Nah dari beliau itu tambahan dengan saya di lapangan, karena saya di lapangan terus terang mengutamakan yang namanya kedisiplinan itu loh. Jadi Pak Oka yang leadernya, saya yang penggeraknya di lapangan. Alhamdulillah sampai sekarang itu bisa berjalan, dan berkat kalian semua juga banyak penghargaan ya. Amin. Yang tidak bisa terhitung nilainya ya. Semoga bisa mempertahankan dan meningkatkan itu. Meningkat terus ya. Seperti itu Mas. Oke. Untuk menurut Kakak sendiri, pentingnya kita untuk mengikuti kegiatan kepramukaan itu apa? Kan yang kita ketahui bahwa kurikulum 2013 ini mewajibkan eskul pramuka ya Kak, untuk pendidikan, membentuk pendidikan berkarakter. Nah itu seperti apa Kak? Sangat setuju sekali, karena memang di samping kewajiban dari pramuka itu adalah mengembangkan pendidikan karakter supaya namanya attitude ya. Attitude itu adalah sikap untuk menjadi lebih baik. Itu juga berlaku di dunia usaha dan dunia industri. Dunia kerja itu harus karakter yang utama, malah keterampilan nomor sekian, tapi karakter yang utama. Sehingga di kegiatan pramuka ini dari kurikulum itu mewajibkan, hampir semua guru yang ada di sekolah-sekolah itu sangat setuju, mendukung. Karena dengan adanya pramuka itu kita bisa merubah sikap anak yang tadinya menjadi biasa-biasa saja, sopan santunnya kurang, tata tertibnya kurang, disiplinnya kurang. Dengan adanya pramuka ini, insya Allah bisa meningkatkan kedisiplinannya, sopan santunannya, dan yang paling luas itu pergaulannya. Nah, tapi kan seperti yang kita ketahui ini kan lagi menghadapi apa yang namanya pandemi Kak. Nah itu pasti kan banyak banget tantangannya, banyak sekali struggle cobaan-cobaan. Gimana nih ngelakuin kegiatan ini sedangkan kita selalu terbatas ya dengan adanya keterbatasan itu. Itu gimana Kak cara mengatasi? Kalau kita sebagai warga kan ini ya, kita kan sebagai warga masyarakat
karena ada pemerintahan, ya pemerintahan kalau di skupnya kita ya ini kecamatan, kemudian kabupaten, terus ke sana ke pusat itu. Kalau aturannya memang kita tidak bisa mengadakan yang namanya kegiatan, ya mau nggak mau kita harus memang berani mengambil resiko dengan tidak adanya kegiatan itu. Tapi kan bisa ditutup ya dengan adanya daring online itu loh, yang sedang marak ini di masyarakat ini. E-learning ya kan? E-learning seperti itu. Pembelajaran jarak jauh. Itu juga sesuatu hal yang tadinya kita belum tahu jadi tahu gitu, yang namanya daring online gitu kan. Apalagi kebetulan kemarin pemilik perusahaan-perusahaan besar seperti Zoom, Google Meet kan jadi muncul semua ya. Naik semua ya, jadi meningkat itu ya. Cuan. Tapi berkah juga buat kita kok. Kita jadi tahu terus apa sih teknologi yang sekarang sedang berkembang gitu. Ternyata ada istilah Zoom, ada istilah classroom ya. Terus apa lagi itu yang kalian tentu ya ada positif dan ada negatifnya, tapi banyak positifnya. Kembali lagi kita tapi mengambil. Kita berencana nanti setelah ini kan sudah mulai down ini yang namanya pandemi ini, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kita untuk bisa bertatap muka dengan rekan-rekan yang lain dan teman-teman yang lain bisa terwujud mudah-mudahan di tahun ini gitu. Amin. Kita doakan ya Kak, semoga semuanya akan kembali pulih dan terarah. Amin. Oke, mungkin cukup sekian bincang-bincang kali ini. Sebelumnya terima kasih kembali kepada Kak Sugeng dan Kak Ani yang sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga, kami juga sangat sangat senang ini bisa hadir di sini, bisa bertemu dengan kalian, sehingga karena tanpa kalian juga kita akan jadi apa sih nantinya seperti itu. Jelas pesan kami sama Kak Ani, kerjasama dan jangan pantang menyerah. Jadi tetap semangat ya Kak. Harus tetap semangat. Oke, cukup sekian bincang-bincang kali ini. Sampai jumpa pada video podcast lainnya, dan juga jangan lupa selalu tetapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dimanapun teman-teman berada. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube Ambalan Bima Sakti. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka.